Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Kudengar sekutu telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan kejahatan senjata kepada kita. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak punya lagi wewenang di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, bagaimana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita dalam keadaan vakum power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Hoirul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Kemudian saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Malam, Bung. Malam, silakan masuk. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Sekarang seret aku ke pojok sana, lalu potong malam hari ini juga. Jangan nunggu esok hari, Bung. Kita bisa potong sekarang. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus berfokus bagaimana untuk menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri kita lagi. Dan jika kalian berdua tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa diri kalian berdua cukup untuk menopang itu semua, kenapa kalian minta Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan ini? Kenapa tidak kalian saja? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada Jepang, Bung. Coba kalian perlihatkan kepadaku, bagaimana kalian akan menjaga wanita dan anak-anak ketika kita akan memproklamasikan kemerdekaan itu, Bung. Bagaimana kalian akan berdiri sendiri di negara yang merdeka ini, Bung. Coba kalian bayangkan, bagaimana kalian akan berdiri tegak di negara yang akan kita proklamasikan untuk diperlihatkan kepada dunia ini, Bung. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah kita ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, jika itu mau kalian berdua, maka berikanlah kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Mari kita untuk berdiskusi di belakang. Baik, Bung. Jadi begini, Bung. Golongan muda sudah memaksa kita untuk memproklamirkan kemerdekaan itu secara secepatnya mungkin. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan itu semua dengan matang agar kita saat memproklamasikan tidak ada korban jiwa yang berjatuhan. Karena itu akan diperlihatkan oleh dunia luar sehingga kita dapat kemerdekaan itu sendiri, Bung. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali bersuara di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, kita abaikan saja. Lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih belum matang. Kita harus mempersiapkannya sebaik mungkin. Bagaimana nanti jika kita berantakan dalam melakukannya? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baik, jadi untuk hasil rundingan ini kita akan bicarakan kembali dengan golongan muda dan mari kita temui golongan muda kembali.
Baik, jadi dari hasil rundingan kami tadi berlima memutuskan untuk tetap menganu proklamasinya. Tapi itu kita akan bahas bersama dengan PPK yang lain. Baiklah, sudah seperti itu, maka kami pamit. Hati-hati di jalan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada keperluan apa saudara berdua datang sepagi ini? Tanpa basa-basi, kami akan membawa kamu dan Soekarno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan warga Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan ajak mereka. Cukup. Apakah kalian berdua tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjaminkan keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjanjikan kemerdekaan untuk kalian esok hari. Akankah ada bersedia untuk itu, Bung? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, akan kami tunjukkan tempatnya. Cirengas Tengklak. Nah, jelaskan, Bung, kenapa kalian semua sekarang membawa kami golongan tua ke tempat ini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami di sini akan membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Tapi bukannya tempo hari sudah dikatakan untuk masalah proklamasi akan kami bicarakan kembali dengan anggota PPK yang lain. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak sendiri dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, Bung. Namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, dan kita masih belum siap dan membutuhkan bantuan Jepang untuk kita merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa adalah kebohongan? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji mereka, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan saat inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan ini semua dengan baik-baik, menggunakan kepala dingin, tanpa adanya ketegangan, oke? Oke. Mari Bung, kita bicarakan ini di belakang. Mari. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan adalah hal benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, Bung, apakah semua itu bisa kita lakukan? Apakah semua itu bisa terjadi? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, Bung, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian selamat, Bung. Untuk kemerdekaan, kami, hasil dari perundingan kami, memutuskan untuk tidak ada campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya, Bung? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda Jakarta sudah siap? Ya, kita akan memproklamasikannya besok pada tanggal 17 Agustus 1945.
Baik Bung, saya setuju dengan Anda. Baik. Selamat malam Bung, ada keperluan apa malam-malam datang ke sini? Kami akan membicarakan sesuatu Bung. Silakan. Iya. Terima kasih. Ada keperluan apa kalian datang malam-malam? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini Bung. Kami memerlukan tempat untuk melakukan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari Bung. Benarkah itu? Kalau seperti itu, saya juga ikut turut senang mendengar kabar ini. Kalau begitu, kalian bisa menggunakan semua ruangan yang ada di rumah saya ini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Bung. Terima kasih. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Oh benar nak. Bagaimana Bung? Adakah di sini yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika sedang menandatangani teks deklarasinya. Kita tidak boleh meniru-niru negara lain. Kita harus beda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana nih Bung? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka kita beri nama atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani naskah ini cukup 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta sebagai atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Setuju. Tolong kau petik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik teks ini. Baik Bung. Silakan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan terima kasih Ibu yang telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi esok akan dilaksanakan? Sudah, besok kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum mempunyai bendera, bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahit bendera tersebut? Tapi kita tidak punya kain, Pak. Hanya tersisa kain merah dan putih saja. Tidak apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakan bendera tersebut. Baik, Pak. Nanti akan Ibu buatkan. Tapi Ibu punya ide. Gimana kalau kita memberi nama benderanya itu dengan sangsaka merah putih? Ide yang bagus, Bu. Bendera tersebut kita beri nama Sangsaka dan yang warnanya itu ada merah dan putih. Berarti menjadi bendera Sangsaka merah putih. Ide yang sangat bagus. Baik, gitu aja. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik Bung, saya akan mengibarkan bendera ini bersama anak didik saya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap laksanakan. Kami tidak akan mengecewakan komandan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta.